Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab kita, tidak memperhitungkan apa-apa dari kita yang kita tidak sengaja. Jadi sesuatu yang kita tidak sengaja melakukan, maka kita tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita dalam tema tentang kitab akidah, yang mana kita sampai pada bahasan tentang al-anbiya, itu para nabi dan rasul. Dan salah satu hal yang terkait yang dibahas dalam masalah kenabian ini yaitu adalah ismatul anbiya. Itu bahwa para nabi itu maksum. Maksum ini artinya adalah mereka terjaga daripada melakukan dosa. Jadi memang para nabi ini istimewa karena mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perbuatan maksiat atau perbuatan dosa. Dan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala untuk memilih hamba-Nya. Jadi para nabi ini adalah pilihan Allah, dipilih oleh Allah, dan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa, kok bisa Nabi seperti itu. Yaitu adalah pilihan Allah, dan Allah itu fa'al lima yurid. Allah maha berkehendak. Dan kita sudah bersyukur dipilih oleh Allah menjadi seorang mukmin, kemudian menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memilih Nabi Muhammad menjadi nabi, itu adalah mutlak adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad menjadi manusia yang terbaik, menjadi orang yang paling mulia, itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya mulia dari segi kedudukannya, tapi juga terbaik dari seluruh aspek. Baik dari segi fisiknya, dari segi akhlaknya, dari semua. Karena itu seorang sahabat Hassan bin Sabit itu memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan qasidah-qasidahnya, wa ajmalu minka lam taraqatu aini, orang yang paling indah darimu ya Rasulullah belum pernah terlihat oleh mata. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u, orang yang paling baik darimu belum pernah dilahirkan oleh wanita. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau tercipta terbebas dari segala celah, dari segala aib, dari segala kekurangan. Ka'annaka khuliqta kama tasya, seolah-olah engkau tercipta sesuai dengan yang engkau kehendaki. Itu Rasulullah, itu sahabat yang memuji seperti itu. Apakah sahabat ini berlebih-lebihan? Buktinya tidak dibantah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu diperuntukkan oleh Nabi. Bahkan oleh Nabi, karena Hassan bin Sabit ini suka buat qasidah memuji Nabi, dibuatkan mimbar khusus di Masjid Nabawi untuk Hassan bin Sabit biar dia bisa bebas berqasidah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memuji Nabi dalam bentuk qasidah, dalam bentuk syair-syair, dalam bentuk baik-baik itu sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak dibantah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ismah atau terjaganya para nabi ini dari dosa itu adalah penjelasan para ulama kita, dan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah makna daripada terbebas dari dosa ini, bahwa betul-betul nabi itu semua terbebas dari dosa, baik dosa besar, dosa kecil, dan segala hal? Maka kata para ulama, itu yang disepakati adalah terbebas dari segala macam dosa besar.
itu para nabi dan rasul, mereka tidak ada yang melakukan dosa-dosa besar. Dijaga oleh Allah dari hal itu. Adapun dosa kecil, sebagian ulama mengatakan ada yang terjatuh mereka dalam dosa kecil. Tetapi Allah Subhanahu wa taala langsung mengampuni mereka. Sebagaimana misalnya di dalam surah Thaha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asa Adam rabbahu faghawa. Dan Nabi Adam itu telah melakukan maksiat kepada Tuhannya. Wa asa Adam rabbah. Yaitu Nabi Adam melakukan maksiat, asa, berdosa kepada Tuhannya. Tsumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Kemudian dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan petunjuk. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa ada nabi itu yang berbuat dosa kecil tapi cepat bertaubat dan langsung diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan bahwa para nabi itu tidak ada yang berbuat dosa kecil. Jadi yang dimaksud dengan dosa di sini itu adalah para nabi itu tidak sengaja melakukan itu. Ketika misalnya Nabi Adam memakan buah khuldi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah itu bentuknya maksiat? Nah, itu kata para ulama bentuknya aja yang maksiat. Karena dia melanggar daripada larangan Allah. Itu secara zahir dia maksiat. Tetapi secara kehendak Nabi Adam tidak ingin bermaksiat kepada Allah. Karena Nabi Adam di saat itu dia tertipu daya. Jadi Nabi Adam makan buah khuldi itu tidak berniat untuk melanggar daripada larangan Allah. Tidak ada keinginan Nabi Adam itu. Cuman ternyata dalam melakukan itu adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Terpedaya. Jadi ketika melakukan itu tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak dikategorikan sebagai dosa. Nah, itu menurut sebagian ulama. Itu juga misalnya ketika Nabi Isa alaihissalam atau Nabi Musa alaihissalam membunuh. Pernah ada orang yang ditempeleng oleh Nabi Musa, itu langsung mati orang itu. Itu menunjukkan bahwa Nabi Musa ini kuat, fisiknya kuat dan dia memiliki kekuatan yang istimewa. Itu Nabi Musa alaihissalam, sehingga menampar orang langsung mati orang itu. Jadi sekali tampar langsung mati. Nah, jadi Nabi Musa pun heran juga kok bisa mati kan gitu. Akhirnya ulama membahas ini. Apakah ini dianggap sebagai maksiat? Para ulama mengatakan ini membunuh orang itu bentuknya maksiat. Tapi ketika Nabi Musa melakukan itu, apakah dia sengaja untuk membunuh, melakukan maksiat itu? Kata para ulama tidak. Karena Nabi Musa sebenarnya tidak ingin membunuh. Nah, maka pada intinya bahwa para ulama mengatakan dosa yang terjadi oleh para nabi itu adalah tidak disengaja sebagai dosa. Tapi itu adalah bentuknya dosa, tapi pada hakikatnya dari mereka itu bukan dosa karena sesuatu yang tidak mereka inginkan, sesuatu mereka yang tidak disengaja. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab kita, tidak memperhitungkan apa-apa dari kita yang kita tidak sengaja. Jadi sesuatu yang kita tidak sengaja melakukan, maka kita tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu para nabi maksum. Maka oleh karena itu mereka terjaga dari segala macam dosa, dan ini adalah tujuannya adalah untuk menjaga daripada keaslian atau kepalidan daripada wahyu yang disampaikan. Jadi para nabi itu terjaga dari segala dosa, berbohong, berdusta, agar bahwa wahyu yang disampaikan itu adalah terjaga kebenarannya. Maka para nabi ini kan tabligh, betul-betul menyampaikan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi terjaga itu. Mereka tidak berdusta, mereka tidak berbohong. Maka apa yang disampaikan oleh para nabi itu adalah sesuatu yang fakta,
sesuatu yang real, walaupun ketika itu mungkin belum bisa diterima oleh akal manusia. Tapi nanti pada akhirnya banyak terbukti, terutama yang terkait dengan mukjizat, tentang kabar-kabar Nabi SAW terkait dengan berita-berita akhir zaman misalnya. Itu kan semua sudah banyak yang terbukti. Ketika Nabi mengabarkan bahwa Konstantinopel ketika itu akan dibuka, walaupun itu masih jauh. Setelah Nabi meninggal kan berapa tahun? 600 tahun baru kemudian dibebaskan oleh Sultan Al-Fatih. Itu kan berita-berita gaib yang dikabarkan Nabi SAW dan ternyata terbukti kebenarannya. Begitu juga ketika Nabi SAW mengatakan nanti kalian di akhir zaman banyak umat yang banyak, tapi kalian seperti buih di atas lautan. Itu banyak. Kita hari ini umat Islam ini terbesar nomor 2 miliar dari penduduk muka bumi. Di nomor 2. Tapi apa yang bisa kita buat dengan saudara-saudara kita di Palestina? Dihajar, dibunuh, dizolimi, mati mereka. Kita umat Islam 2 miliar ini ngapain? Kan padahal kalau mau bergerak 2 miliar itu sebenarnya satu gerakan sekali bergerak itu hilang Israel di atas muka bumi. Sebenarnya bukan hanya orangnya yang hilang, tapi sekalian negaranya hilang untuk Israel. Nggak ada. Kalau 2 miliar ini mau sebenarnya membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Tapi apa boleh buat? Nah, itulah diantara daripada kebenaran yang disampaikan oleh Nabi SAW. Bahwa kalian banyak di akhir zaman, tapi seperti buih di atas lautan. Jadi kita dibebas musuh itu memperlakukan kita. Nah, namun demikian kita tidak pernah pesimis, bahwa kita tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik, doa-doa terbaik untuk saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan mereka diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itulah yang kita punya sekarang. Kata Nabi kan ad-du'a'u silahul. Doa adalah senjata orang beriman. Nah, itu juga mungkin donasi-donasi bantuan karena mereka sangat membutuhkan obat-obatan, makanan, pakaian, itu mereka sangat butuh. Dan alhamdulillah kan perbatasan Mesir dengan Gaza itu sudah dibuka sehingga bisa masuk kontainer-kontainer yang membawa bantuan-bantuan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Begitu juga kata para ahli-ahli bahwa salah satu yang ampuh bisa kita lakukan adalah memboikot produk-produk yang secara langsung itu milik Israel atau berafiliasi ke Israel, kerjasama misalnya mendukung agresi Israel ke Palestina, atau dia memberikan bantuan ke Israel. Itu kewajiban kita untuk muqata'ah, artinya memutus, tidak beli, boikot, terutama pada hal-hal yang sudah ada alternatif. Karena kadang-kadang ada produk ini memang tidak ada alternatifnya. Nah, tapi yang sudah ada berupa makanan misalnya, kalau hanya sekedar mencari yang enak, insya Allah masakan Padang jauh lebih enak kan itu. Dari berbagai makanan, dari berbagai macam minuman, insya Allah makanan yang dibuat oleh Indonesia lebih enak, minumannya juga lebih enak. Jadi jangan sampai kita membeli produk-produk yang jelas produk itu menolong Israel, membantu Israel. Karena boikot ekonomi itu adalah senjata ampuh untuk salah satu cara untuk menekan suatu negara. Apalagi perang. Perang itu butuh biaya, perang itu butuh logistik, butuh senjata. Dari mana mereka bisa dapat senjata? Dari kekuatan ekonomi yang mereka punya. Nah, maka boikot ini salah satu senjata yang dapat melumpuhkan ekonomi suatu negara. Nah, maka kewajiban kita, apalagi kita di Indonesia ini ratusan juta konsumennya itu. Berapa besar pengaruh ketika kita sepakat untuk melakukan itu. Itu sangat besar pengaruhnya. Betapa banyak produk mereka kita pakai, kita beli. Nah, kalau kita terus membeli, padahal ada alternatif, sama juga dengan kita membelikan senjata untuk Israel dan menembak saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Nah, makanya kan ada itu cangkir kopi yang kemudian berdarah.
di share. Itu artinya apa? Jangan sampai kita meminum darah saudara kita di Palestina. Karena bagian daripada keuntungan kita belanja itu disumbangkan untuk membeli senjata menembaki saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Maka qadiyah ini kata para ulama, qadiyah Palestina, persoalan Palestina itu adalah persoalan umat Islam secara umum. Kenapa? Yang pertama bersaudara, innamal mu'minuna ukhwah. Pertama. Yang kedua, sisi kemanusiaan. Nabi SAW tidak pernah membiarkan orang kafir, orang musyrik, orang Nasrani, orang Yahudi di Madinah disakiti oleh umat Islam sekalipun. Bahkan kata Nabi SAW, siapa yang menyakiti orang non-Muslim yang ada di Madinah itu berhadapan dengan saya, sama dengan menyakiti aku, kata Nabi SAW. Yang ketiga, hadis Nabi SAW mengatakan bahwa siapa yang tidak perhatian dengan kondisi saudaranya bukan bagian daripada umatku. Itu kata Nabi SAW. Jadi yang tidak peduli dengan keadaan saudaranya itu bukan ciri daripada umatku. Nabi mengeluarkan kita. Maka paling tidak di pikiran kita ada itu, di hati kita ada itu persoalan itu. Dan Nabi SAW mengatakan siapa yang memudahkan urusan saudaranya maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Saudara kita sedang susah sekarang di Palestina. Apa yang bisa kita buat? Ya itulah tadi, berdoa, menyumbang, memboikot. Setidaknya itu yang tergambar kita di sekarang. Karena tidak mungkin kita pergi ramai-ramai ke Palestina kan? belum bisa. Gitu. Maka oleh karena itu apa yang bisa kita buat sekarang ini? Itulah yang kita berbuat semampu kita. Mudah-mudahan itu dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bentuk perhatian kita kepada saudara-saudara kita. Dan kabar-kabar itu terkait dengan masalah itu sudah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis-hadis ini adalah hadis yang terjaga. Artinya kebenarannya. Kenapa? Karena Nabi tidak mungkin berdusta. Dia terjaga daripada dosa-dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, kata para ulama. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan kebaikan daripada mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.